Karena waktu Bapak jadi anggota DPR memang sangat vokal, tegas, dan berani ya. Eh, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak Edi. Melakukan kebenaran. Ya, mudah-mudahan orang Ya. menilai seperti itu ya. Karena menjadi seorang politisi itu adalah sebuah totalitas. Saya kadang-kadang geli sekaligus agak gimana gitu ya kepada seorang yang dia anggota DPR ya. Apakah DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten dengan bangga mengatakan saya politisi dari salah satu partai misalnya kan gitu. Saya anggota DPR ini dari salah satu partai dan saya seorang politisi, tapi tidak pernah kita tahu apa pikirannya, apa isunya, apa agendanya. Menurut saya orang ini bukan politisi. Orang ini adalah orang yang sedang beruntung saja duduk sebagai anggota DPR, entah caranya bagaimana, tapi dia tidak layak disebut sebagai politisi. Sebab politisi itu adalah seorang yang mampu membaca masa depan dan membawa orang-orang untuk menuju ke situ. Itu politisi, Pak. Soal kemudian apakah orang suka atau tidak, itu soal lain. Sekarang banyak yang seperti itu nggak? Yang tidak cocok jadi politisi, menurut Bapak? Saya tidak tahu apakah Anda menyiapkan pertanyaan tentang kenapa saya tidak masuk lagi ke DPR. Ya, saya hubungkan dengan itu. Ada. Saya merasa bahwa terutama pada 5 tahun terakhir ini ya, saya tidak melihat ada sesuatu yang saya bisa simpan sebagai sebuah catatan hebat di memori saya bahwa oh iya saya punya DPR, saya punya lembaga legislatif, saya punya orang-orang yang dipilih ke situ untuk berbicara tentang problem saya. Maka kemudian menurut saya tentu saja saya harus mencatat beberapa nama yang layak, masih layak menjadi anggota DPR. Tapi di masing-masing partai itu ada. Cuman kan Pak Edi bayangin, ada 575 orang anggota DPR. Saya mau tanya Pak Edi, berapa yang pernah Anda dengarkan berbicara tentang problem kita? Waduh, saya kira nggak sampai 5% barangkali ya. Itu jawabannya. Paling yang ada yang muncul di TV ya beberapa orang Iya, aja. ada yang mengatakan gini, ngapain sih hanya gara-gara muncul di TV untuk kemudian disebut sebagai politisi atau seorang anggota DPR yang telah bekerja. Ini orang yang berbicara seperti ini nggak ngerti tentang bagaimana mekanisme politik bekerja. Seorang politisi sekali lagi saya ulangi adalah dia orang yang memahami masa depan. Maka kemudian dengan kewenangan yang ada di tangannya bernama apakah sebagai anggota DPR atau pengelola partai politik, maka dia disebut politisi dan lalu kemudian menggiring atau membawa atau memandu orang-orang bernama rakyat atau masyarakat itu menuju masa depan dengan agenda politiknya itu. Karena menurut saya sebenarnya kan semua partai politik itu kan pada dasarnya baik ya, mau membawa kita ke masa depan. Bahwa ternyata ada banyak partai yang hari ini ngomong hal yang melelahkan dan besok dia lupa, itu mungkin dia tidak sadar bahwa itu kita catat. Ya, ada jejak digitalnya. Iya, saya sebenarnya memilih untuk berbicara begini pada Anda Pak Edi, karena Anda datang sama saya hari ini. Dan Anda bukan seorang politisi, tapi saya harus memberi apresiasi Anda mau berbicara seperti ini dengan saya. Maka saya manfaatkan forum Anda ini untuk mengatakan gini, jangan menyebut dirimu politisi apabila Anda tidak melakukan sesuatu yang memang berhubungan dengan itu. Anda bisa angkat sebagai bagian dari material untuk, motivasi gitu ya. Jangan takut untuk berbicara Pak Edi. Siap. Selama Anda bersama dengan rakyat, tak akan ada orang yang berani menyentuh Anda. Kan Bapak pernah duduk di anggota DPR itu 2 periode. 2 periode. Tahun 2009 sampai 2013 dari Partai Hanura, terus 2014 sampai 2019 itu di Nasdem. Nah sekarang Bapak ini kan nggak nyalek lagi nih. Sebenarnya Bapak sekarang masih masuk di partai apa gitu? Masih ikut partai nggak? Saya mengelola atau membina atau memandu beberapa politisi di beberapa partai. Gitu ya, di beberapa partai. Ada satu partai yang saya tidak bisa sebutkan namanya, di mana kemudian saya agak memberikan ruang waktu di situ. Secara profesional betul, tapi di partai-partai lain juga saya memandu. Yang saya pilih itu atas pertimbangan begini. Anak ini, orang ini mau menjadi politisi, dia punya dasar untuk menjadi politisi, dia punya marwah untuk kita berikan kepercayaan, maka aku bina. Bina itu dalam artian mengajaknya berbicara. Jadi sebagai mentor lah sekarang. Ya orang bisa menyebutnya sebagai mentor gitu. Saya memilih itu Pak. Tapi sama sekali nggak ikut partai lagi nih? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau kemudian Bapak bertanya,
orientasi politik saya seperti apa, saya lebih memilih menjadi seorang guru bagi mereka. Dan saya punya banyak material untuk itu. Selain mengelola podcast, saya punya lembaga kajian bernama Nagara Institute, di mana kemudian kami melakukan itu. Saya undang mereka, kita melakukan FGD. FGD saya itu mulai dari soal politik sampai soal pangan, gitu ya. Ya setidaknya saya mengajari diriku tentang banyak hal.